Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doyo ya di Kabar Sukowati Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari kampus di Salatiga. Kampus di Salatiga. Dia ini asli Sragen juga sih sebenarnya, cuman dia kuliahnya di Salatiga. Nah, ini langsung saja, ini perkenalan terlebih dahulu ini Mas Rosyan. Mas Rosan. Iya. Ini perkenalan lengkap dulu lah. Oke. Terima kasih Pak Doyo ya. Ya. Pak atau Mas ini? Mas, masih Mas. muda. Oh iya. Oke, Kita sepantaran berarti. Iya. Iya. Jadi perkenalan Mas Doyo, nama saya Rosyan Fikri. Saya asli alamat Melali, Jenderal Sragen. Saya asli warganya Bu Yuni. Iya. Ya, jadi saya salah satu ketua kelompok magang atau PPL di Kabar Sukowati. Jadi saya ingin membangun citra-citra positif dari Kabar Sukowati. Jadi seperti itu Mas Doyo. Satu tim berapa orang itu? Saya satu tim itu 7 orang. 7 orang. Satu laki-laki, 7 perempuan. Paling jauh timnya dari mana? Paling jauh dari Jakarta dan Jambi. Wow, Jakarta Jambi. Dan Jambi, iya. Luar kota semua. Luar kota semua. Yang Sragen hanya ada 2 teman. Iya. Ya. Ngomong-ngomong Mas Rosan, kok dapat channel di Kabar Sukowati ini dari mana? Jadi pengalaman saya itu yang pertama punya kenalan atau relasi dari teman atau sahabat saya yaitu Mas Robi. Terima kasih Mas Robi, atau dipanggil Mas Cengeh. Jadi Mas Robi itu orangnya besar, gemuk, ya seperti itulah. Iya. Ya Terbayang-bayang loh. Ya, terbayang-bayang. Dia itu punya pemikiran yang intelektual, ya sebagai anak muda mencontohkan inspirasi yang baik untuk anak muda Sragen khususnya seperti itu. Saya punya pertama kali saya kontak beliau, saya mau intinya percakapannya saya mau magang, tolong carikan tempat media. Nah, yalah saya dikasih kontak oleh Pak Joko Wahono selaku Direktur Kabar Sukowati. Jadi saya kontak, terus ketemuan di gedung BCNU Sragen. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu ini pengalaman kamu selama di perkuliahan itu apa? Ini prodinya apa? Saya prodi komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Iya. Semua tim sama. Karena di program studi KPI itu memiliki 3 konsentrasi, yaitu public relation, broadcasting, dan jurnalistik. Seperti itu. Jadi kelompok saya atau teman-teman saya yang PPL ini alhamdulillah dari berbagai konsentrasi. Jadi seperti itu. Oke. Untuk pengalaman mungkin ada di yang sebelum masuk di Kabar Sukowati, PPL magang di Kabar Sukowati ini, mungkin jenengan ada pengalaman di organisasi atau apa? Kalau ada boleh diceritakan. Oh iya, siap. Jadi mohon maaf kalau saya menceritakan, bukan saya mengangkat unsur pihak ini, kita sama-sama netral di sini. Kita sama-sama diskusi, sama-sama berbagi ilmu, sama-sama menceritakan cerita yang saya pernah dapat. Ya, yang positif lah. Yang penting kita netral seperti itu ya. Saya pernah terjun di organisasi sekolah, yaitu namanya, saya juga salah satu alumni pondok pesantren ya Mas Doyo, namanya ISWA itu Ikatan Santri Wali Songo. Jadi itu adalah salah satu yayasan pondok pesantren Wali Songo. Di sana itu berbasis kalau di sekolah dasar itu Mas Doyo ada namanya OSIS ya. Jadi kalau di lingkungan pesantren itu namanya ISWA, jadi Ikatan Santri Wali Songo, yang notabene itu pengurus harian. Di sana saya menjabat sebagai sekretaris pada saat itu selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun pengalaman saya dimulai dari situ. Setelah itu lanjut, selang waktu liburan ingin masuk ke dalam kuliah, saya terjun di IPPNU tingkat PAC, pengurus anak cabang. Ya, habis IPPNU? Ya, dari IPPNU setelah itu lanjut ke PMII. Iya, PMII. Ya. Sampai sekarang. Sampai saat ini masih PMII. Masih PMII. Ya. Habis itu?
Habis ini alhamdulillah saya diajak Mas Doyo juga. Terima kasih atas bangkunya, atas relasinya, atas ilmu-ilmunya juga ditarik oleh Mas Doyo menjadi anggota. Ya ini karena ini salah satu menurut saya kenapa kita sebagai anak muda harus banyak-banyak berkontribusi, salah satunya di organisasi. Karena itu satu meningkatkan skill, dua meningkatkan kreativitas kita, tiga meningkatkan pola pikir kita, seperti itu Mas. Iya betul. Terus ini Mas, yang pengen saya ketahui lagi ya, ini motivasi PPL di Kabar Sukowati ya, ini apa? Padahal kita Kabar Sukowati itu baru gitu loh. Yeah. Kita memang lembaga pers ya. Jadi ini saya kenalkan kepada publik juga bahwasanya Kabar Sukowati ini adalah lembaga pers yang mana lembaga baru yang mana mengangkat inovasi-inovasi dan berita-berita terkini, kegiatan-kegiatan sosial terkini seperti itu. Nah, ini yang menjadi motivasi ini apa ini? Kok bisa di Kabar Sukowati gitu? Iya. Kok tidak instansi yang lain gitu? Iya. Jadi terima kasih Mas Doyo. Jadi saya kenapa mengangkat tempat atau instansi di Kabar Sukowati? Satu, saya sudah mengetahui alumni saya itu namanya Mas Hendro Supriyadi. Ya, terima kasih Mas Hendro atas perjuangan panjenengan. Jadi bagi saya Mas Hendro itu adalah sosok ya bisa dikatakan kakak, bisa dikatakan ayah saya di dalam organisasi ya, karena saya mengikuti track beliau, mengikuti sejarah beliau, jadi saya terinspirasi. Oh ternyata Mas Hendro itu orang publikasi, jadi orang komunikasi. Nah, beliau terjun di media, yang saya tahu punya media di Kabupaten Sragen seperti itu. Nah, ketika ada kelompok praktikum PPL dari kampus dari UIN Salatiga, kenapa saya dan kelompok sendiri memilih Kabar Sukowati? Yang jelas satu, mungkin Kabar Sukowati belum banyak dikenal dari masyarakat Sragen atau Solo Raya ya, mungkin Jateng DIY seperti itu. Nah, karena saya melihat banyak potensi-potensi atau plot-plot yang harus kita isi atau kita kembangkan di Kabar Sukowati. Jadi mengapa saya angkat di Kabar Sukowati? Satu, karena jalur relasi. Yang kedua, jalur adanya tempat di mana tempat untuk menggali ilmu seperti itu. Kalau misal bukan saya menyebutkan merek ya, saya ke tempat ini yang sudah ada brandnya, itu kan hal biasa. Tapi kalau saya terjun di tempat instansi yang belum bisa dikatakan babat alas, itu baru merintis. Saya kira teman-teman merasakan perjuangannya. Jadi ada nilai-nilai perjuangan di dalam Kabar Sukowati seperti itu. Terus capaian-capaian yang ingin pasti teman-teman kan punya skill masing-masing. Yang pastinya untuk PPL magang itu kan teman-teman kan pasti punya capaian yang akan dicapai kan seperti itu. Maksudnya pasti ada grid lah kan gitu kan. Misal magang di lembaga pers, ingin paling tidak bisa ini, paling tidak bisa ini. Pasti kan ada. Apa aja? Kalau untuk kedepannya, harapan saya dan teman-teman kelompok saya ketika setelah PPL di Kabar Sukowati, syukur-syukur ada ilmu yang menempel di jati dirinya masing-masing. Karena kita di sini diajarkan bagaimana cara menulis berita, bagaimana cara meliput, bagaimana cara kita reporter, syuting dan lain-lain, editing, itu bagi saya itu ada nilai plus tersendiri. Seperti itu. Karena saya kira potensi-potensi jati diri pemuda itu diawali dengan banyak berkumpul atau banyak dengan cangkruan, paribasannya ngobrol seperti itu, ngobrol santai, nongkrong, ya di kafe ya seperti itu. Nah, saya kira saking banyak perkenalan, relasi itu membangun jati diri, membangun skill juga, Mas Doyo, seperti itu. Harapannya ya teman-teman dari PPL ini, saya kira ilmu-ilmu yang kita dapat, kita
berikan, mungkin suatu saat saya percaya suatu saat nanti ilmu ini pasti akan bermanfaat di kemudian hari, seperti itu. Nah, harapannya mungkin kita bisa terapkan, entah tidak harus di Kabar Sukawati atau di lainnya, seperti itu Mas Tuya. Bisa di blog-blog pribadi. Blog seperti itu. Blog-blog pribadi, Iya. kayak gitu. Ya kayak nulis berita, kegiatan, upload foto dan lain sebagainya, feed IG dan sebagainya, kan itu bisa pribadi. Oke. Keren sekali Mas Rosadi ya. Ya nanti sampean dan tim itu nanti akan merasakan seperti apa ya yang dikatakan tadi memang benar. Kita memang baru, jadi kita memang babat alas. Jadi di sini kita memang merasakan, benar-benar merasakan bagaimana kita harus mencari relasi, kita mencari berita, kita harus mencari iklan dan lain sebagainya, seperti itu. Kita memang baru 1-2 tahun baru aja itu. Nah, saya pun juga baru di Kabar Sukawati selama 1 tahun gitu. Saya juga baru gitu. Tapi ya intinya nanti kita tetap sama-sama belajar aja. Nah, yang terakhir ini selaku mahasiswa KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, ini mungkin ada pesan lah secara milenial kan gitu. Kita kan melihat ini zamannya zaman era milenial, segala sesuatu pakai visual, segala sesuatu bisa diakses di internet, bisa dicari di googling atau di berbagai media-media lainnya. Nah, ini sebagai closing statement, pesan untuk kaum milenial. Pesan kesan untuk kaum milenial yang pertama, karena kita menduduki zaman 4.0 atau 5.0 ini. Sekarang 5.0 Menuju 5.0. yang menuju 5.0. Jadi harapan saya untuk anak-anak atau kaum muda, kalau panjenengan semua atau teman-teman semua, sahabat-sahabat atau rekan-rekan punya potensi di media, entah di budaya, entah di ekonomi, tolong dikembangkan. Syukur yang sudah punya potensi atau skill dibagikan, tidak diambil sendiri. Jadi kita membagi ilmu itu syukur bisa tular menular atau getuk tular, itu ganjarannya kita tidak memikirkan hanya dunia ya Mas, jadi memikirkan akhirat. Jadi insya Allah ganjarannya itu terus menerus tidak akan putus. Jadi seperti itu. Jadi kita bukan harus mengikuti, tapi kita memang dituntut harus bisa media. Untuk yang kaum muda, jadi kita manfaatkan positif, yang suka jualan kita belajar all shop atau online, yang kita punya produk kita bisa pemasaran atau kita bantu dengan teman-teman marketing, seperti itu salah satu alat memudahkan kita di media saat ini. Jadi harapannya teman-teman menggunakan gadget, handphone, laptop dan lain-lain itu digunakan secara positif. Saya malah suka seperti anak muda yang punya potensi, Mas Dio. Jujur, saya di desa bersama teman-teman saya, ya salah satu alumni 2016 KPI UIN Raden Mas Said Solo. Saya berserta tim ketika COVID itu ikut lomba video desa, profil desa. Jadi memang kita meskipun dikatakan desa, memang desa tidak kenal media, tidak kenal kamera, tidak kenal laptop, lampu pencahayaan dan lain-lain. Memang kita tidak kenal, tapi karena kita yakin kita harus harus berpartisipasi, insya Allah kita bisa. Alhamdulillah ketika 2020 saya dan teman-teman ikut lomba profil desa tingkat kabupaten, kita juara harapan 1 Mas Tio. Seperti itu. Mantap. Betul itu, untuk kaum muda jangan lupa ikuti media, terutama ikuti di Kabar Sukawati. Jangan lupa di follow IG-nya Kabar Sukawati, di subscribe YouTube-nya Kabar Sukawati, dan jangan lupa di like dan komen. Oke, terima kasih Mas Ros. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ini. Terima kasih lo ya. Terima kasih. Oke, semangat untuk PPL, Siap. semangat untuk magang. Siap. Oke. Harus tercapai itu. Iya. Oke. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Mas. Siap. Oke, mungkin itu saja pembawaan dari saya selaku host, membawakan tentang motivasi PPL atau magang di
di Kabar Sukawati. Kok di Kabar Sukawati? Ternyata itu alasannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.